Lahir
penuh sukacita? Amin. Haleluya. Malam hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Tapi firman Tuhan pun mengatakan kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau memelihara, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu telah menjadi manusia. Kita ada di dalam firman dan firman ada di dalam kita. Puji nama Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Katakan Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, amin. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui
puji syukur hanya bagi namamu ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Dan kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini, di mana Tuhan telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, di mana kami ingin memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami ada dan hidup sampai hari ini Tuhan, semuanya itu berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dari anggota tim observer bersama keluarga dan tamu para undangan ingin bersepakat hati Tuhan untuk menyambut, merayakan hari kedatangan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan memberikan kehidupan atas kami, dan membawa kabar sukacita dan kesukaan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan setiap firman-Mu Tuhan, agar setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kami tinggal tetap di hati kami, menjadi rema Tuhan, sehingga firman ini terus bertumbuh Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Pak Pendeta Jeffrey Rumenang. Mantap doanya. Amin. Salam. Puji nama Tuhan. Ya, kita malam hari ini bisa ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan setiap kehidupan kita. Bahwasanya kasih setia Tuhan itu selalu nyata dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, malam hari ini kita bisa ada di hari yang bahagia. Saya percaya bahwa ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Ini hari tanggal 1. Ini apalagi Natal pertama ya. Natal pertama untuk lingkup gereja Petra. Kalau kampanye ini sudah start duluan. Puji Tuhan. Kita sekarang masih dalam bulan-bulan namanya Desember. Jadi di mana-mana orang sekarang itu Natal. Di mana-mana kita bisa melihat pohon Natal di mana-mana. Kalau di kantor-kantor Kristen itu banyak. Semua banyak pohon Natal, semua lagu-lagu Natal, semua sudah dirayakan. Dan memang ini adalah bulan-bulannya. Bulan-bulan orang bilang bulan-bulan hari kelahiran dari Tuhan. Ya sudah tadi disampaikan bahwa bagaimana tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, malam ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12. Nanti kita baca ayat 1 sampai ke-5 saja. Injil Matius pasal kedua, ayat pertama saya akan bacakan sampai ke-5. Berikut firman Tuhan, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya kemarin berapa waktu lalu saya sudah dikasih tema bahwa tema itu Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata kelahiran Yesus itu benar-benar menjadi satu hal yang fenomena dalam kehidupan kekristenan kita. Dan ini adalah salah satu agenda dari Tuhan. Jadi salah satu agenda besar
dari Tuhan atas dunia ini. Bagaimana Yesus itu lahir dalam kehidupan kita. Lahir ke dunia ini, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Bahkan dikatakan banyak orang berpikir itu Natal seperti satu monumen, seperti satu tugu peringatan setiap tahun dirayakan. Dimanapun kita berada, tetap kita selalu ingat, oh ini sudah mau dekat Natal. Selalu ingin dirayakan. Orang-orang di perantauan juga kadang-kadang mereka dimanapun di ujung bumi sekalipun, kalau dia sebagai anak Tuhan, pasti kalau sudah masuk Desember begini, pasti dia berpikir, sudah mau Natal lagi, ini sudah mau Natal ini. Jadi mereka tuh mempersiapkan segala sesuatu untuk mengadakan menyambut hari istimewa itu. Natal itu. Nah kalau bahasa produksinya itu Natal itu adalah lahir, kelahiran, hadir. Jadi memang bulan ini adalah bulan di mana Yesus itu hadir. Nah, kalau kita berbicara tentang kelahirannya dia, bahwa bulan ini adalah bulan di mana Yesus itu datang ke dunia ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang membuat segala sesuatu untuk mengingat, bahkan mungkin dia setel dia punya Abraham, ini tanggal 25 nanti. Oh, ini perayaan Natal observer tanggal 1, bikin memang supaya jangan sampai lupa. Banyak orang ingat tentang hal itu. Kenapa? Karena ini sesuatu hal yang perlu kita ingat, karena ini adalah satu momen yang luar biasa dalam kehidupan kekristenan kita. Bagaimana Yesus itu datang ke dunia ini, Yesus itu hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi saudara sekalian dalam Tuhan, kita banyak sekali mendengar tentang Yesus juru selamat di mana-mana sekarang, banyak khotbah tentang Yesus sebagai juru selamat kita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita juga mengikuti berita-berita, kita mengikuti hal-hal yang ada di luar sana, kita bisa melihat khotbah-khotbah yang ada di luar sana, perbincangan-perbincangan. Sekarang lagi ramai banyak orang berkata Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu sebagai alat. Yesus itu sebagai dipakai saja. Jadi dia bukan sebenarnya salah satu bagian dari Tritunggal itu yang esa. Mereka mengatakan Yesus itu dipakai, Yesus itu sebagai alat, bukan sebagai Yesus sebagai Allah yang esa dalam ketritunggalan itu. Nah inilah yang banyak yang membuat pemahaman-pemahaman sekarang ini banyak beredar. Nah kita bisa melihat sekarang banyak sekali diperbincangkan di dalam grup-grup pendeta-pendeta sekalipun diperbincangkan tentang hal ini. Bahkan pemahaman-pemahaman ini banyak sekali beredar di YouTube. Kalau saudara buka tentang bagaimana Tritunggal itu, bagaimana Yesus itu, banyak ada pemahaman-pemahaman mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan juru selamat, dia cuma dipakai saja. Nah saudara lihat tadi dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 6, saya bacakan kembali ya. Kitab Yesaya 9 ayat 6 sudah sangat jelas dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan ini sangat jelas perjanjian lama sudah berkata hal demikian, bahwa akan Tuhan akan utus datang ke dunia ini untuk membebaskan saya dan saudara. Dia menjadi seorang juru selamat. Juru selamat yang benar-benar juru selamat, bukan lagi namanya dipakai, bukan lagi namanya dia sebagai alat. Ini Nabi Yesaya sudah berkata 700 tahun sebelum Yesus lahir, sudah dikatakan bahwa nanti akan datang juru selamat untuk menyelamatkan saya dan saudara. Nah kadang-kadang banyak orang berpikir, juru selamat cuma di abal-abal saja. Banyak sekarang pemahaman-pemahaman demikian, dan orang-orang pihak seberang juga pakai itu untuk menyerang kita, saudara. Mereka berkata itu Yesus itu bukan juru selamat, dia cuma dipakai saja. Nah di Yesaya 43 lagi dikatakan di situ bahwa ayat 11, Yesaya 43 ayat 11 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain padaku. Ini dikatakan akulah Tuhan. Tuhan itu T-U-H-N, huruf besar semua. Bapa, Allah Yahweh. Berkat akulah sebagai juru selamat, selain tidak ada lagi selain daripada Bapa. Nah, di dalam Lukas ayat pasal 2 ayat 11 tadi, situ sudah dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini sangat jelas, saudara. Ayat-ayat ini mendukung sangat jelas bahwa Yesus itu dia bukan sekedar juru selamat, bukan sekedar dipakai atau Allah, tapi dia memang adalah bagian dari ketritunggalan yang esa itu.
Jadi sangat jelas bahwa Yesus itu bukan orang dipakai atau dia cuma jadi-jadian, tidak saudara. Dia adalah bagian dari Tritunggal itu. Tuh dapat menyelamatkan saya dan saudara. Makanya inilah yang harus kita pahami. Jangan kita cepat terpengaruh. Ada banyak sekarang orang berkata, itu Yesus itu bukan bagian dari keesaan, keilahian daripada Tritunggal itu. Dia beda. Dia itu dipakai. Dia itu sebenarnya cuma alat saja. Pemahaman begitu banyak sekarang beredar. Makanya kalau kita tidak hati-hati, bisa kita iya betul juga tahu Pak dia. Betul juga. Betul tahu yang dia bilang itu. Kita mudah sekali. Sekarang banyak pengajaran yang bisa menyesatkan kehidupan kita, saudara. Banyak sekali. Ada satu pengajaran juga pada saya dengar, Yesus itu dari Cina. Wanita lagi. Aduh, saya juga kalau dengar itu, saya jadi orang Makassar bilang gini. Jadi kenapa bisa begitu, saudara? Yesus itu dari Cina, wanita lagi. Jangan-jangan uang ini yang dari lagi barangkali. Nah, banyak pengajar pemahaman yang mau memplesetkan yang sebenarnya tentang ketritunggalan ini. Mereka banyak mau mengalihkan pandangan kita bahwa sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Ada satu pengajaran itu bahwa Yesus itu tidak akui sebagai bagian dari Tritunggal, dia sebagai alat saja. Ya mungkin saudara sudah tahu tentang pengajaran saksi Yehova, sebelumnya sudah tahu semua tentang pengajaran ini. Tidak mengakui tentang Yesus itu bagian dari Tritunggal, bagi Allah yang Esa itu. Nah makanya ini kalau kita tidak mencermati bahwa Yesus sebagai juru selamat datang ke dunia ini, maka kita bisa berkata iya betul juga dia itu sebagai suruhan, orang upahan. Mungkin kalau sekarang dibilang sebagai orang-orang disewa begitu. Tapi saudara tahu Yesus itu adalah Allah sendiri. Amin. Yesus itu adalah bagian dari Tritunggal. Dia adalah dia adalah Tritunggal yang Esa. Keilahiannya itu tetap sama, tidak berubah-ubah, saudara. Filipi 2 ini lebih jelas lagi. Nah, Filipi 2 ayat 6 dan 7. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan lebih jelas lagi tentang Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Apanya lagi kita ragukan? Apa ada lagi pengajaran-pengajaran yang berkata bahwa Yesus itu bukan Allah sendiri? Itu sudah sangat jelas, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seorang manusia untuk datang menolong saya dan saudara, menyelamatkan kehidupan kita semua. Makanya sangat jelas di sini bahwa lebih dipertegas lagi dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 dikatakan bahwa ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 14 ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa kepada Bapa itu kepada kami? Ini murid-murid mau berkata, mana itu Bapa? Yesus berkata, kalau kamu sudah melihat saya, kau sudah melihat Bapa. Siapa yang berani berkata demikian? Itu luar biasa. Itu tidak sembarang orang berkata kalau sudah lihat Bapa itu sudah lihat saya inilah. Cuma Yesus yang berkata demikian. Karena memang dia adalah bagian dari Tritunggal itu. Dia adalah Allah yang Esa. Makanya kalau dia orang berkata itu juru selamat itu bukan juru selamat yang sebenarnya. Ini sudah sangat jelas. Ayat yang 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi sangat jelas bahwa sebenarnya Yesus itu adalah bagian dari Tritunggal itu sendiri. Keesaan keilahian daripada Yesus itu tidak bisa terbantahkan lagi, saudara. Sudah sangat jelas bahwa dia datang ke dunia ini menanggalkan segala atribut-atributnya. Dikatakan tadi dalam Filipus, dia menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia untuk menolong saya dan saudara, menyelamatkan kehidupan kita semua.
Yohanes 8. Saya banyak tentang ayat itu, tentang ketuhanan Yesus itu, supaya kita lebih mengerti lagi. Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata sini, Abraham bapamu, ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi sebelum Abraham itu ada, aku telah ada. Yesus yang berkata demikian. Berarti sebelum Abraham itu dia sudah ada. Berarti sangat jelas bahwa Yesus itu bukan dipakai, dia bukan alat, dia bukan sarana, tapi Yesus itu adalah Allah sendiri. Datang ke dunia ini, lahir, yang kita rayakan saat ini setiap tanggal 25. Kalau Ortodoks itu tanggal 6, tanggal 5 mereka rayakan Januari. Tapi kita rayakan setiap tahun. Nah, itu dikatakan bahwa keabsahan daripada Yesus itu sebagai Allah Tritunggal yang Esa itu adalah Yohanes 8 ayat 58 tadi berkata, aku berkata sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi sebelum dunia jadikan itu Yesus itu sudah ada. Jadi sebenarnya apa lagi yang diragukan bahwa Yesus itu sebagai Allah sendiri yang datang ke dunia ini sebagai juru selamat yang kekal dalam kehidupan kekekalan kita. Makanya saudara, kita bersyukur bahwa memiliki Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya kita harus mengerti esensi daripada Natal itu apa, saudara. Jadi bukan hanya saudara kita merayakan Natal, setiap tahun kita merayakan Natal, tapi sebenarnya esensi daripada Natal ini yang perlu kita ketahui dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi bukan hanya kita sekadar rayakan jadi budaya, setiap tahun kita rayakan. Tidak salah kita rayakan, tidak salah sebuah hal yang bagus, tapi kita harus mengerti esensinya apa sebenarnya Natal itu. Esensi daripada Natal itu adalah Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dia lahir di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi bukan lahir 2000 tahun yang lalu, sampai saat ini juga Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita semua. Itulah esensi daripada Natal yang sebenarnya kita harus pahami, bahwa Yesus itu hadir setiap saat dalam kehidupan saya dan saudara. Dia datang 2000 tahun yang lalu, sampai saat ini dia hadir dalam kehidupan kita. Jadi aja kita buka dalam 2 Korintus 6. 2 Korintus 6. Surat 2 Korintus 6 ayatnya yang ke 16. 2 Korintus 6 ayatnya ke 16. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik Allah yang hidup menurut firman Allah. Aku akan berdiam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi apa? Umatku. Inilah esensi kehadiran Tuhan. Natal hadir. Natal itu bercerita kelahiran. Natal itu berbicara tentang Yesus itu hadir. Jadi esensinya bahwa sebenarnya Tuhan itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kemana dimanapun kita berada, Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan selalu ada dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Jadi jangan kita pernah berpikir bahwa nanti kalau kita ibadah di gereja hari Minggu, Tuhan itu ada. Dimanapun kita berada, saudara, Tuhan itu selalu menyertai saya dan saudara. Immanuel, Allah beserta kita sampai kepada kesudahan. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita, Tuhan itu ada dalam setiap ibadah-ibadah. Jadi jangan kita berpikir, nanti kakak yang besar bahwa Tuhan itu ada. Karena firman Tuhan berkata dalam Injil Matius 18, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Jadi kalau Tuhan itu ada dalam setiap ibadah-ibadah, jangan lagi kita datang cuma mau lihat, ini lagunya, saya suka sekali ini lagunya ini, menyentuh sekali. Wah ini saya paling suka ini. Kalau kita tahu bahwa Yesus ada dalam 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kita tidak perlu lagi kesibuk-sibuk tanya kirikan, besok sampai khotbah di gereja. Tidak sedikit banyak orang bertanya, siapa yang khotbah besok? Dia mau lihat pendeta atau mau datang kepada Tuhan? Dia mau datang beribadah kepada pembicara atau beribadah kepada Tuhan? Karena 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada.
Saat ini juga 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan ada. Saya sangat percaya, sangat-sangat percaya Yesus ada bersama-sama saya dan saudara. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan saya dan saudara, Tuhan lebih tahu. Dan waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Waktunya Tuhan selalu tepat waktu dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya penting kita pahami, dimanapun kita beribadah, asal lebih daripada kota, 2-3 orang firman Tuhan berkata, Yesus itu ada. Di sini sangat jelas sekali bahwa kehadiran Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tuhan itu sangat memang mau hadir dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 6 tadi, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, tinggal dalam kehidupan umatnya. Jangan pernah takut lagi, jangan pernah khawatir lagi. Bagaimana nanti? Jangan pernah khawatir, saudara. Jangan pernah takut lagi, jangan pernah bimbang lagi, saudara. Karena Tuhan ada bersama saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Jangan lagi pada berpikir, bagaimana kau menungguin, bagaimana kau itu Allah Immanuel beserta saya dan saudara. Dia akan selalu tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Inilah yang kita bersyukur bahwa kita hidup di dalam zaman kasih karunia Tuhan, di mana Yesus hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Dia juga hadir bukan hanya tahun 2000 tahun lalu, tapi dia sampai saat ini juga hadir dalam setiap langkah hidup kita, dalam segala aspek dalam hidup kita, pekerjaan kita, bisnis kita, di dalam rumah tangga kita. Yesus ada di dalamnya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut akan kehidupan kita, bahwa Yesus itu benar-benar Allah yang hidup, Allah yang benar-benar nyata dalam hidup kita. Dia bukan hanya sekadar dipakai. Orang berkata dia dipakai, dia cuma alat sarana. Bukan, saudara. Dia adalah Allah sendiri yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesusahan kita, apa yang menjadi pergumulan penderitaan kita. Dia lebih tahu karena dia Allah sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri dalam kehidupan kita. Makanya esensi dan peran Natal itu yang perlu kita ketahui. Jadi bukan hanya sekedar tiap tahun kita buat Natal. Tidak salah kita buat Natal, tapi bagaimana esensinya kita tahu. Saat kita merayakan Natal, kita tahu bahwa Yesus itu hadir 2000 tahun lalu sampai saat ini. Dia tetap hadir dalam kehidupan saya. Itu yang penting kita pahami hal itu, supaya dimanapun kita berada, pemahaman kita tentang Yesus itu selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak pernah berpikir, di mana kok Tuhan? Tolong aduh Tuhan, di mana Tuhan? Kenapa saya merasa kayak begini, Tuhan di mana? Tuhan itu ada. Jangan pernah kita dipengaruhi pikiran kita, dicecoki dengan iblis. Itu di kau, itu begini kau. Kita kayak ketakutan, kayak khawatir. Itu Tuhan di mana? Tuhan itu ada, saudara. Dia lebih tahu apa yang menjadi pergumulan saya dan saudara. Nah, bagaimana respon kita ketika Yesus itu hadir? Seperti orang-orang Majus tadi dalam Matius pasal yang kedua. Ini orang-orang Majus ini, mereka adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Jadi mereka tahu ketika bintang itu ada, mereka tahu bahwa Yesus itu sudah ada, Yesus itu lahir, Yesus itu hadir. Jadi mereka berpatokan dengan bintang. Jadi ketika mereka melihat bintang itu telah ada, orang Majus itu pergi mendapatkan bintang itu. Dan benar, mereka melihat Yesus sudah ada di dunia, Yesus telah lahir. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata, saudara, respon daripada orang-orang Majus itu ketika mendapatkan Yesus yang telah lahir itu. Coba kita lihat itu dalam ayat yang ke-10 tadi, Matius pasal yang kedua tadi. Injil Matius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, apa dikatakan? Sangat bersuka cita mereka. Orang-orang Majus melihat Yesus sudah lahir, Yesus telah hadir di dunia ini, sangat bersuka cita mereka. Itu tanda ketika Yesus sudah hadir, ada sukacita dalam kehidupan orang-orang Majus. Dan inilah yang menjadi tanda dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika Yesus itu hadir dalam kehidupan kita, kita harus ada sukacita dalam hidup kita. Jangan lagi murung-murung, jangan lagi sedih-sedih. Kadang-kadang memang ada kesedihan, kadang-kadang memang mungkin kita ada membuat kita bisa murung, membuat kita bisa susah. Tapi orang yang telah bertemu, merasakan bahwa Yesus itu hadir dalam hidupnya, ada sukacita dalam hidupnya.
Dia agar selalu bersuka cita. Kemana dimanapun dia berada tetap bisa bersuka cita di hadapan Tuhan. Walaupun tantangan masalah ada, tapi dia bisa bersuka cita karena dia tahu Yesus itu hadir dalam hidupnya. Ini penting sekali dalam hidup kita, sehingga kita dimanapun kita berada, kita tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Tantangan masalah tidak akan membuat kita kehilangan sukacita. Pergumulan yang ada, sakit penyakit apapun, masalah ekonomi tidak akan membuat kita kehilangan sukacita. Karena Yesus itu hadir dalam kehidupan kita. Kita bisa bersuka cita, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini saya bisa bernafas, saya bisa sehat, ini adalah anugerah daripada Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupanku. Kita bersyukur. Saya ingat ada satu anggota klik kami, orang tuanya waktu dia orang tuanya bapaknya itu masih hidup, kami bisa melihat itu. Dia punya tabung itu berapa tabung oksigen di kamar, banyak tabung. Itu setiap satu jam katanya, sampai cuma berapa waktunya ganti tabung. Jadi dalam sebuah hari itu bisa sampai jutaan untuk tabung oksigen. Nah, kita flashback kembali sampai malam ini. Kalau kita bisa tarik nafas, itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bernafas. Itu bahwa Tuhan itu masih bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Itu benar-benar Yesus itu hadir dalam kehidupan kita. Makanya bersukacitalah setiap saat dalam hidup kita. Jangan kita sedih-sedih, jangan kita murung-murung, begini lu banyak ketemu, bagaimana bro? Banyak masalah. Macam masalah apa tuh? Setiap ketemu orang tanya, bagaimana? Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Sukacita terus dalam Tuhan. Karena Tuhan itu baik, saudara. Jangan pernah kita kehilangan sukacita. Karena ketika kita kehilangan sukacita, sepanjang hari kita bisa murung-murung terus. Karena tuh iblis sudah merampas sukacita itu. Bersukacitalah senang. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti ketika Sakius bertemu dengan Yesus. Lukas 19 ayat 6. Sakius turun sama mobil. Ketika bertemu dengan Yesus, sangat bersukacitalah Sakius. Kata firman Tuhan dalam Lukas 19 ayat 6. Bertemu dengan Yesus ada sukacita. Tidak ada lagi namanya gimana nanti. Semua punya masalah, semua punya tantangan hidup, semua punya pergumulan hidup. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, orang yang sudah merasakan Yesus hadir di dalam hidupnya, sukacita itu pasti akan ada dalam hidupnya orang itu. Jadi masalah, tantangan tidak bisa hilang begitu saja. Ketika orang yang sudah bertemu dengan Yesus, merasakan Yesus itu hadir dalam hidupnya, dia akan selalu bisa merasakan sukacita. Jangan juga kata-kata sendiri, saudara. Tidak bagus. Saudara kata-kata sendiri, nanti orang bilang, wah ini jam 12:30 ini. Kita harus bisa tahu kita bersukacita dalam keadaan apa. Bersukacita dalam keadaan bergumul, dalam keadaan masalah, dalam keadaan tekanan, itu upahnya luar biasa sebenarnya. Banyak orang bisa bersukacita kalau terima ampau, terima berkat, terima apa, terima kasih Tuhan. Bisa senyum-senyum, bawa kendaraan senyum-senyum terus karena ada sesuatu yang dia sudah terima. Tapi dalam keadaan tekanan, dalam keadaan masalah, pergumulan berat, dan tidak bisa bersukacita, itu luar biasa di hadapan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. 1 Tesalonika 5:18, bersukacitalah senantiasa. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan oleh nabi, oleh rasul, oleh Tuhan. Jadi jangan kehilangan sukacita di akhir zaman ini, di momen menjelang tahun yang baru. Tetaplah bersukacita. Masuk di tahun yang baru, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 ini. Kita akan masuk di tahun yang baru nanti. Biarlah tahun ini adalah mungkin banyak masalah, tantangan, tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia akan membawa kita masuk di tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Makanya esensi daripada Natal itu, Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Sampai saat ini juga dia tetap hadir terus dalam hidup kita. Jangan pernah kita dipengaruhi dengan pikiran-pikiran itu pokok itu gara-gara begitu. Tidak, saudara. Kita bisa ada saat ini semua kan anugerah Tuhan. Makanya bersyukur dan bersyukurlah. Jangan pernah kehilangan sukacita dalam kehidupan kita. Jadi sudah jelas tadi bahwa Yesus itu adalah bagian daripada Tritunggal itu. Jangan kita pernah berpikir, sampai saya salah menyembah ini. Saya salah menyembah ini, dan sampai ini salah, bukan dikatakan Tritunggal ini. Tidak, saudara.
Apa yang saudara pahami selama ini, itu pengajarannya Om Paulus yang sudah berapa puluh tahun yang lalu, itulah kita pahami bahwa Yesus itu adalah bagian daripada Tritunggal itu, saudara. Dia bukan dipakai, dia bukan sarana, dia bukan alat, tapi dia adalah bagian dari Tritunggal itu yang esa. Keilahiannya itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah ragu lagi tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Dia benar-benar sudah datang menolong saya dan saudara, melepaskan kehidupan saya dan saudara, sudah mengambil beban-beban kehidupan kita. Mungkin kita belum melihat, tapi kita sudah ada satu kekuatan dalam hidup kita. Ada satu energi yang Tuhan berikan untuk kita bisa melewati masalah itu, melewati pergumulan itu, karena Tuhan akan memberikan kekuatan itu dalam kehidupan kita. Dan makanya ada sukacita ketika orang Majus bertemu dengan Yesus, ada sukacita. Maria Magdalena bertemu dengan Yesus, dia langsung sukacita. Itulah respon orang yang merasakan Yesus itu hadir. Yang sudah bertemu dengan Tuhan, dia akan bersukacita. Orang-orang waktu orang murid-murid dari Emmaus semua pulang sudah lesu, sudah tidak tahu, putus asa karena Yesus katanya sudah naik ke surga. Tapi Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di Emmaus. Ketika mereka tahu itu adalah Yesus, mereka sangat bersukacita. Sangat bersukacita. Jadi saudara, sukacita itu perlu sekali dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Banyak orang sulit bersukacita, saudara. Hidupnya selalu susah-susah terus. Nah, itulah yang mengintimidasi hidupnya. Susah terus. Jadi tidak bisa melihat sesuatu yang baik dalam hidupnya. Tapi Tuhan mau supaya kita selalu bersukacita, karena berkatnya orang yang selalu mengucap syukur itu luar biasa. Sudah banyak orang bukti kesaksian anak-anak Tuhan yang mengalami berkat-berkat Tuhan ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk selalu bersukacita di hadapan Tuhan, karena itulah yang membuat saya dan saudara sampai saat ini boleh kuat di dalam Tuhan, karena kita sering bersukacita di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat yang kedua, saudara, kembali Injil Matius pasal 2 tadi, apa respon daripada orang-orang Majus ketemu dengan Yesus? Ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ketika orang Majus itu bertemu, melihat bahwa Yesus itu sudah hadir di dunia ini, mereka sujud menyembah pada Tuhan. Orang yang telah mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dia akan selalu ingin menyembah kepada Tuhan. Itu tanda, saudara, bahwa Yesus itu hadir dalam hidup kita. Orang berkata, Yesus itu hadir dalam hidupku, tapi tidak pernah menyembah Tuhan. Saya pertanyakan, saudara, orang-orang yang bertemu dengan Tuhan itu, dia pasti punya waktu untuk selalu menyembah pada Tuhan. Seperti Maria Magdalena bertemu dengan Yesus di kuburan, dia lihat Yesus, mereka menyembah. Perempuan-perempuan yang ada di kuburan semua menyembah. Jadi memang ketika bertemu dengan Yesus, ketika kita tahu Yesus itu hadir dalam kehidupan kita bagaimana bisa memuji dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah penyembahan ini menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Jangan pernah lupa untuk menyembah pada Tuhan. Kemarin masih ingat Society berkata di gereja, pulihkan kembali misbah-misbah yang telah rusak. Penyembahan kita ini pulihkan kembali. Mungkin saudara yang sudah kurang menyembah pada Tuhan, mari lakukan itu dalam Tuhan. Masuk di tahun yang baru nanti, lakukan kembali misbah-misbah itu, rapikan kembali untuk menjadi penyembahan itu di hadapan Tuhan. Penyembah ini paling penting dalam kehidupan kita, menjadi penyembah yang benar. Jangan kita mau menyembah dalam keadaan hati kita lagi enak, semua bisa, saudara. Semua orang bisa menyembah Tuhan kalau hatinya lagi keadaan enak, lagi keadaan sukacita, bisa menyembah. Tapi kalau hati kita dalam keadaan tertekan, hati kita dalam keadaan penderitaan begitu berat, tapi kita bisa menyembah kepada Tuhan, itu hal yang luar biasa, saudara. Bagaimana penyembahan ini Tuhan cari dalam kehidupan kita? Tuhan cari penyembahan ini. Saya dan saudara ditolong oleh Tuhan, bukan 1-2 kali ditolong oleh Tuhan. Saudara hitung flashback ke belakang.
Berapa kali Tuhan sudah tolong kehidupan saya dan saudara? Mungkin sakit disembuhkan, mungkin kesulitan dalam hal ini Tuhan tolong. Apa yang kita harus lakukan di hadapan Tuhan? Tuhan tidak minta apa-apa. Tuhan mau minta supaya kita menyembah kepada Dia. Biarlah kita menjadi pusat, Yesus itu menjadi pusat penyembahan dalam kehidupan kita. Itu orang-orang Majus ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka begitu, mereka langsung menyembah kepada Tuhan. Yohanes 4 ayat 21. Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Artinya, penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, dimanapun kita bisa lakukan itu, saudara. Yesus itu sudah hadir dalam kehidupan saya dan saudara, dimanapun kita bisa menyembah kepada Tuhan. Dulu waktu Yesus belum hadir, orang-orang zaman dulu, orang Israel itu mereka menyembah hanya di Yerusalem. Karena di Yerusalem itu tempat di mana Tuhan itu ada katanya mereka, atau di gunung-gunung yang sudah ditentukan. Tapi ketika Yesus Yesus datang ke dunia ini, Yesus hadir. Yesus berkata, percayalah kepada aku, hai perempuan, saat akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Dimanapun kita bisa menyembah kepada Tuhan. Saudara melakukan apa aktivitas pun di rumah, saudara bisa menyembah kepada Tuhan. Saudara bawa kendaraan, saudara bisa menyembah kepada Tuhan. Saudara lagi bekerja, bisa menyembah kepada Tuhan. Tapi menyembah itu pada tempatnya ya saudara. Jangan saudara masuk juga nanti di toko-toko, kira laba-laba berapa yang saya lupa. Nanti orang ini lagi ini salah masuk ini, salah alamat saudara. Kita menyembah itu pada tempatnya. Ya kalau kita bisa menyembah dalam hati kita, itu puji Tuhan, keluar dari hati penyembahan itu. Karena Tuhan tidak melihat dari mulut umat kami, Tuhan lihat dari hati kita yang tulus menyembah kepada Tuhan. Bukan dari umat kaminya, seperti Hana. Dia bilang, mulutnya umat kami ini, dia bilang mungkin lemah. Padahal itu dia sebenarnya lagi menyembah kepada Tuhan, saudara. Nah Tuhan melihat hati kita, ketulusan kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara, penyembahan itu penting sekali dalam hidup kita. Penyembahan yang akan membuat roh kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Ketika kita sering menyembah kepada Tuhan, kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, kita selalu terhubung dengan Tuhan, roh kita akan semakin kuat. Jadi masalah tantangan boleh datang, kita akan bisa melewati satu persatu dengan kemenangan. Karena Tuhan sudah menang atas hidup saya dan saudara. Tuhan sudah menang di atas kayu salib, dan Dia sudah bangkit pada hari ketiga. Kuasa kebangkitannya itu akan kita alami dalam perjalanan hidup kita. Dan kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa Yesus itu benar-benar sebagai juru selamat kekal yang benar-benar bukan lagi dipakai atau sebagai alat. Dia adalah bagian dari Tritunggal itu, yang Esa, yang datang menolong saya dan saudara. Dia sudah datang membebaskan kita semua. Makanya bersyukur memiliki Tuhan Yesus Kristus yang tetap hidup untuk selama-lamanya. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tetap hidup dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kesusahan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, masalah dalam hidup kita, percayalah Yesus sumber jawabannya. Di dalam Yesuslah menjadi sumber segala-galanya. Jangan cari tempat yang lain. Yesuslah menjadi sumber. Ya puji Tuhan, saya tidak akan panjang tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi motivasi dalam kehidupan kita, bahwa saja Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini Bapak. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah mengawal, Engkau sudah memberikan kami kekuatan Tuhan. Bukan hanya kami duduk, dengar, tapi kami percaya firman itu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Menjadi kekuatan kami. Esensi kelahir Natal adalah Tuhan hadir. Tuhan hadir bersama kami. Tuhan hadir malam hari ini. Tuhan hadir di hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kedatangan kami tidak sia-sia. Kedatangan kami menerima berkat, dan berkat itu kami simpan Tuhan, dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah
memberkati kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Rumenan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai beliau lebih lagi Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan, di dalam dimanapun Engkau utus ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pak Jeffrey Rumenan makin dipakai Tuhan. Makin hari Tuhan Yesus, makin lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami pun demikian jemaat yang hadir malam hari ini, yang tua, yang senior, junior, bahkan siapapun kami, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kami Tuhan. Kami percaya Bapak, kami satukan hati Tuhan. Biar apa yang kami sudah dengar malam hari ini Tuhan, kami simpan dan kami lakukan, dan kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai kami Tuhan. Segala macam tantangan hambatan dunia ya Tuhan yang datang, kami patahkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak lemah Tuhan dengan kehidupan kami. Mungkin dalam masalah ekonomi, dalam masalah kesehatan Tuhan, tapi kami selalu yakin ada Tuhan Yesus yang menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus bersama-sama dengan kami. Beristimewa untuk keluarga besar Observer. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga kami selalu Tuhan Yesus. Di tahun 2003 ini Engkau sudah menjaga tahun 2004 untuk Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Acara ini tetap berjalan, kami percaya Tuhan menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.